Di tempat ini adalah di mana Prabu Hayam Wuruk pernah menghabiskan masa-masa kecilnya, ya, dan juga ada yang bilang tempat pertapaan dari Prabu Hayam Wuruk, ya teman-teman ya. Di tempat inilah saat ini sering dikunjungi para peziarah, ya, di dalam ini untuk melakukan giat doa kepada Raja keempat Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk, yang pada waktu itu mampu memimpin Majapahit di saat jaya-jayanya Majapahit, teman-teman. Tempat ini berada di Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, teman-teman. Dan kita lihat ini ada relief-relief yang diukir mengenai kehidupan semasa Prabu Hayam Wuruk muda, ya, ketika menjadi seorang penari, ya. Dan kita lihat ini semua diukir cerita tentang pada masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk, seperti itu, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ya, Majapahit terkenal sebuah negeri yang besar di Asia Tenggara yang mampu menguasai beberapa wilayah di sekitarnya, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Madagaskar, ya. Semua itu karena sebuah peran dari seorang Mahapatih yang bijaksana, yaitu Patih Gajah Mada, teman-teman ya. Kepemimpinan Gajah Mada ini berlaku ketika dia menjabat sebagai Mahapatih dan dia melakukan Sumpah Amuktipalapa pada saat kerajaan Majapahit dipimpin oleh ibunda dari Hayam Wuruk, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Setelah dia berhasil untuk mengimplementasikan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, untuk menyatukan Nusantara dengan kecerdasan dari Patih Gajah Mada, maka seluruh wilayah Nusantara mampu untuk ditaklukkan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk di bawah naungan Majapahit. Seperti itu, teman-teman. Setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi lengser, tidak jadi raja di Majapahit, maka kerajaan Majapahit diteruskan oleh anaknya, yaitu Sri Rejasa Negara, atau lebih terkenal dengan Prabu Hayam Wuruk, teman-teman ya. Dan kita lihat di tempat ini terdapat beberapa patung-patung yang ditaruh di depan daripada petilasan Prabu Hayam Wuruk ya. Kita lihat ini, teman-teman ya. Selain patung ini juga terdapat patung gajah, ya, dan beberapa patung-patung yang lain di tempat ini. Juga dulu ditemukan patung sapi, sehingga di tempat ini banyak yang bilang bahwa tempat ini disebut dengan Reco Banteng, seperti itu. Suasana nampak asri di bulan puasa ini, teman-teman ya. Ya, dengan
suasana rerumput, tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang begitu rimbun sehingga nampak sejuk suasana di tempat ini, teman-teman. Kita lihat itu. Kita akan mencoba untuk menelusuri sekitar area dari petilasan Prabuaya Muruk ini, teman-teman. Di sini sudah disediakan beberapa tempat untuk istirahat ya, di kiri dari petilasan ini. Ya, kita lihat ini, teman-teman ya. Ada beberapa orang yang sedang bersantai ya di tempat ini. Nah, yang bagian kiri ini adalah tempat untuk istirahatan bagi tamu-tamu yang datang dari luar kota, teman-teman. Juga sudah disediakan kamar mandi ya. Kita lihat, ini adalah kamar mandi untuk bagi para tamu yang sudah disediakan. Dan juga di sebelah sana, sebelah Linggayon di sana, teman-teman, itu juga terdapat kamar mandi. Dan di barat dari petilasan ini terdapat pendopo, ya, pendopo untuk para tamu yang bersantai ria di tempat ini, teman-teman. Ini ada patung. Oke, kita akan mencoba melihat. Kita bisa sewaktu-waktu untuk masuk ke tempat ini untuk melakukan gate spiritual. Namun semua kuncinya dipegang oleh juru kunci, teman-teman. Ya, kita nggak usah masuk, namun kita akan meneliti beberapa relief-relief yang ada di tembok petilasan ini, teman-teman. Oke, kita akan menuju relief-relief yang ada di tempat ini dan kita lihat, teman-teman. Ini terlihat seorang pemuda yang memakai mahkota, ya, dan sambil menari, teman-teman. Memang Prabuaya Muruk ini tidak hanya sebagai seorang raja, namun masa kecilnya juga dia menjadi seorang penari dengan nama Gagak Sali, teman-teman. Dan jika dia pernah menjadi dalang di kerajaan pada waktu itu untuk menghibur para, karena Prabuaya Muruk ini sangat cinta sekali dengan seni tertentu ya pada waktu itu. Dan ini adalah relief-relief yang dimana ada dua orang, ini kemungkinan adalah ibunda dari Hayam Wuruk, yaitu Tribuana Tunggadewi dan ayahandanya. Dan ini ada beberapa prajurit ya yang berada di tempat ini dan beberapa dayang-dayang dari kerajaan Majapahit juga ya. Begitu indahnya pada waktu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, teman-teman ya. Ini sebelah barat dari petilasan ini terdapat orang wanita yang membawa bunga berdiri ya. Ini kemungkinan ya kita hanya bisa mereka-reka, teman-teman ya. Nampak cantik sekali ya relief-relief itu, teman-teman. Nah, Prabu Hayam Wuruk dari masa kanak-kanak hingga mencapai zaman keemasan Majapahit. Nah, di atas ini kita lihat seorang anak kecil ya, ini kemudian adalah masa kecil dari Prabu Hayam Wuruk ya, dan di sana ada seorang ratu, kemungkinan adalah Ratu Tribuana Tunggadewi, teman-teman ya, dan ayahnya. Kita lihat ini masa kecil dari Prabu Hayam Wuruk terpampang di relief candi ini, di petilasan ini, teman-teman ya, dengan burung-burung yang begitu indah di atasnya. Ada kambing, ada ikan ya, ada ayam. Memang Prabu Hayam Wuruk ini sangat suka sekali dengan ayam, sehingga disebut dengan Hayam Wuruk, yang berarti ayam terpelajar, teman-teman. Seperti itu. Dan ini adalah kemungkinan Ibu Tribuana Tunggadewi dan suaminya, dan ayah dari Hayam Wuruk ya,
teman-teman. Ada beberapa hewan-hewan ya yang melekat di sekitar petilasan Prabu Hayam Wuruk, teman-teman. Nah begitu. Dan di tepat di barat dari petilasan Prabu Hayam Wuruk terdapat Linggayoni, teman-teman ya. Linggayoni ini dikhususkan buat para peziarah dari Bali yang beragama Hindu, sehingga mereka dipersilakan untuk ke Linggayoni ini, teman-teman. Saya kira cukup sampai di sini dengan apa yang kita sampaikan, teman-teman ya. Apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah keterbatasan dari informasi yang kami dapat ya. Yang jelas di tempat inilah Prabu Hayam Wuruk pernah hidup ya, mulai masa kecil, kanak-kanak hingga Mojopahit Jaya itu pernah di tempat ini, teman-teman. Orang menganggapnya ini adalah petilasan ya. Lokasinya tidak jauh dari Surabaya. Untuk menuju lokasi tempat ini kurang lebih sekitar 50 km dengan akses jalan nasional ya, dari Surabaya menuju Jombang, teman-teman ya. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.